keluarga besar Gereja Kemah Injil, dimanapun saudara berada. Besok kita akan merayakan Hari Pentakosta, dan saya mengajak kita boleh merayakan pada besok hari lewat virtual atau online, atau kelompok-kelompok di rumah untuk merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus. Ada pertanyaan, apakah Gereja Kemah Injil percaya kepada karya dan pekerjaan Roh Kudus masih berlaku sampai hari ini? Tentu, kalau kita mengacu pada pandangan dan pengajaran Bapak A.B. Simpson sebagai pendiri Kemah Injil sedunia, maka beliau sangat percaya kepada kuasa Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Bahkan ia beberapa bukunya menuliskan tentang hidup yang dipenuhi Roh Kudus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan hidup yang berjalan di bawah tuntunan Roh Kudus. Baginya, orang Kemah Injil harus menghidupi kehidupan yang dalam dan akrab dengan Roh Kudus, dan dituntun senantiasa oleh Roh Kudus, karena dialah sumber pertolongan, penyertaan, tuntunan dalam kehidupan kita. Terutama saat ini kita sedang menghadapi masa-masa pandemi ini. Tuhan pasti menuntun kita lewat karya Roh Kudus-Nya. Oleh sebab itu, hari ini sebagai pesan di Hari Pentakosta ini, saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 18 yang berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Dalam hal ini Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18 sejalan dengan ajakan pendiri gereja kita agar setiap orang Kristen wajib dipenuhi oleh Roh Kudus. Memang kita sebagai warga Kemah Injil tidak mengakui baptisan Roh Kudus sebagai dan tanda bahasa roh sebagai kewajiban dalam kehidupan orang percaya. Bahasa roh hanya karunia. Bapak A.B. Simpson percaya kepada karunia Roh Kudus, tetapi dia tidak mewajibkan orang yang dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh. Itu bukan tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang dikatakan memiliki buah-buah roh. Itu sebabnya ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 diingatkan, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya akan nampak buah-buah roh. Di samping itu, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan menyalibkan keinginan dagingnya dan segala perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Karena Efesus 5 ayat 18 mengingatkan pentingnya kita dikontrol, didominasi oleh Roh Kudus. Saat ini, seperti ungkapan Efesus 5, jangan mabuk oleh anggur. Banyak kontrol, dominasi yang sedang mendominasi kehidupan orang percaya. Itu sebabnya kita harus membiarkan Roh Kudus yang mendominasi kehidupan orang percaya. Jangan biarkan kekhawatiran, godaan menguasai pikiran kita. Itulah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Begitu juga orang yang dipenuhi Roh Kudus akan penuh dengan sukacita. Hidupnya hidup yang memuliakan dan menyembah Tuhan, menyukai hal-hal rohani, menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan, sebagaimana dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 19-21. Selanjutnya, saudara yang kekasih, bagaimana caranya agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Maka yang pertama, kita harus meminta sendiri Roh Kudus memenuhi kita dalam doa kita. Tuhan, penuhkanlah saya. Yang kedua, yield, pasrahlah kepada Tuhan.
biarkan Dia yang mengontrol. Bukan diri kita, bukan cara berpikir kita, bukan kekhawatiran dunia, bukan masalah kita yang mengontrol kita. Serahkan, Roh Kudus yang memimpin, pasrahkan itu. Dan yang ketiga, cara kita dipenuhi Roh Kudus, lepaskan semua yang mendominasi cara berpikir kita. Lepaskan, buang semua godaan itu. Ganti dengan hanya pikiran Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara, ini hanya renungan singkat. Dan saya berharap mulai hari ini, saudara sudah mempersiapkan hati kita bahwa orang-orang percaya harus senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan satu kali. Dia satu kali dibaptis waktu dia percaya kepada Yesus. Dia dibaptis juga oleh Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, Efesus 1 ayat 13. Tetapi setiap saat, setiap waktu, berulang kali, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kiranya dengan renungan singkat ini, warga gereja Kemah Injil akan didominasi sendiri hidupnya, dikontrol sendiri oleh tuntunan Roh Kudus lewat kebenaran firman Tuhan, dan menghasilkan buah-buah roh untuk orang-orang di sekitar kita, untuk komunitas kita. Kiranya Tuhan memberkati kita memasuki hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita. Shalom.